Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raif Fadil Hidayat dari kelas Tekom B. Di sini saya akan menjelaskan materi CPU scheduling. Yang pertama, definisi CPU scheduling adalah sebuah proses dalam CPU, sistem operasi yang mengatur urutan proses mana yang akan dieksekusi oleh CPU. Proses ini dilakukan agar CPU dapat digunakan secara optimal dan efisien, serta untuk memastikan semua proses mendapatkan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, peranan CPU scheduling. Yang pertama, meningkatkan utilitas CPU. CPU scheduling memastikan bahwa CPU tidak idle dan selalu ada proses yang siap untuk dieksekusi. Yang kedua, meningkatkan fairness. CPU scheduling memastikan semua proses mendapatkan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya dan tidak ada proses yang dibiarkan menunggu terlalu lama. Yang ketiga, meningkatkan response time. Dapat membantu meningkatkan response time sistem dengan memberikan prioritas kepada proses yang membutuhkan waktu respon yang cepat. Tujuan CPU scheduling yang pertama, meningkatkan throughput, yaitu menyelesaikan sebanyak mungkin proses dalam waktu singkat. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu, meminimalkan waktu yang dihabiskan proses menunggu untuk dieksekusi. Yang ketiga, meningkatkan fairness, memastikan semua proses dapat waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya. Jenis-jenis algoritma scheduling yang pertama, FCFS, first come first serve, yaitu algoritma ini mengeksekusi proses berdasarkan urutan kedatangannya. Yang kedua, SJF, shortest job first. Algoritma ini mengeksekusi proses dengan durasi terpendek terlebih dahulu. Yang ketiga, RR, round robin, yaitu algoritma ini memberikan waktu yang sama kepada setiap proses secara bergiliran. Yang keempat, priority scheduling. Algoritma ini mengeksekusi proses berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. Yang terakhir, algoritma multi-level queue. Algoritma ini membagi proses ke dalam beberapa antrian dengan prioritas berbeda. FCFS, first come first serve, yaitu cara kerjanya. Algoritma ini mengeksekusi proses berdasarkan urutan kedatangannya. Proses yang pertama kali datang ke CPU akan dieksekusi terlebih dahulu dan proses yang datang kemudian harus menunggu sampai proses sebelumnya selesai. Kelebihannya yaitu yang pertama, sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang kedua, fairness, yaitu memastikan semua proses mendapatkan waktu yang sama untuk menyelesaikan tugasnya. Kekurangannya yaitu waktu tunggu yang lama. Proses yang datang di belakangan mungkin harus menunggu lama untuk dieksekusi. Yang kedua, tidak optimal. Algoritma FCFS tidak mempertimbangkan durasi proses, sehingga proses yang singkat mungkin harus menunggu lama di belakang proses yang panjang. Selanjutnya, SJF, shortest job first, yaitu algoritma memprioritaskan proses dengan durasi terpendek. Proses dengan durasi terpendek akan dieksekusi terlebih dahulu, dan proses dengan durasi lebih panjang harus menunggu. Kelebihannya yaitu waktu tunggu yang lebih pendek. Algoritma ini memastikan proses dengan durasi singkat dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Yang kedua, throughput yang lebih tinggi. Algoritma SJF dapat menyelesaikan lebih banyak proses dalam waktu singkat. Selanjutnya, kekurangan SJF yang pertama, starvation. Proses dengan durasi panjang mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi. Yang kedua, membutuhkan informasi durasi.
Algoritma SJF membutuhkan informasi dari si proses yang mungkin tidak selalu tersedia. Yang selanjutnya round robin, yaitu algoritma memberikan waktu yang sama kepada setiap proses secara bergiliran. Setiap proses mendapatkan waktu yang disebut time kuantum untuk dieksekusi. Jika proses belum selesai dalam waktu kuantum, proses tersebut akan dihentikan dan proses berikutnya akan dieksekusi. Kelebihannya yang pertama itu fairness. Algoritma memastikan semua proses mendapatkan waktu yang sama untuk dieksekusi. Yang kedua, waktu respon yang cepat. Algoritma dapat memberikan respon yang cepat kepada semua proses. Kekurangannya yaitu overheat. Algoritma membutuhkan overheat untuk mengganti proses secara berkala. Yang kedua, starvation. Proses dengan durasi panjang mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya. Priority scheduling, yaitu algoritma mengeksekusi proses berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. Setiap proses memiliki prioritas dan proses dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi lebih dahulu. Penetapan priority yang pertama, jenis proses. Proses sistem memungkinkan memiliki prioritas lebih tinggi daripada proses pengguna. Yang kedua, urgensi. Proses yang lebih urgensi mungkin memiliki prioritas lebih tinggi. Yang ketiga, kebutuhan sumber daya. Proses yang membutuhkan lebih banyak sumber daya mungkin memiliki prioritas lebih rendah. Kelebihan dan kekurangannya yaitu yang pertama, kelebihannya fleksibilitas. Algoritma priority scheduling memungkinkan pengguna untuk menentukan prioritas proses. Yang kedua, kinerja yang lebih baik. Algoritma priority scheduling dapat memberikan kinerja yang lebih baik untuk proses yang lebih penting. Selanjutnya, kekurangan dari priority scheduling. Yang pertama, starvation. Proses dengan priority rendah mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi. Selanjutnya, kesulitan dalam menentukan prioritas. Menentukan prioritas yang tepat untuk setiap proses bisa jadi hal yang sulit. Selanjutnya, algoritma multi-queue. Struktur multi-queue, yaitu algoritma multi-queue membagi proses ke dalam beberapa antrian dengan prioritas berbeda. Antrian dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Cara kerjanya yaitu ketika sebuah proses baru datang, proses tersebut akan ditempatkan di antrian dengan prioritas yang sesuai. Jika antrian dengan prioritas tinggi kosong, proses dari antrian dengan prioritas berikutnya akan dieksekusi. Kelebihan dan kekurangan algoritma multi-queue yaitu yang pertama, kelebihannya mencegah starvation. Algoritma multi-queue memastikan semua proses mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi. Yang kedua, kinerja yang lebih baik. Algoritma multi-queue dapat memberikan kinerja yang lebih baik untuk proses yang lebih penting. Selanjutnya, kekurangan multi-queue. Yang pertama, kompleksitas. Algoritma multi-queue lebih kompleks daripada algoritma scheduling lainnya. Yang kedua, overheat. Algoritma multi-queue membutuhkan overheat untuk mengelola antrian. Faktor-faktor pengaruh. Yang pertama, jumlah proses. Semakin banyak proses yang ada, semakin kompleks proses scheduling. Yang kedua, jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan yang diproses CPU bound dengan I/O bound dapat mempengaruhi pilihan algoritma yang dioptimal. Selanjutnya, prioritas proses. Jika terdapat proses dengan prioritas tinggi, algoritma scheduling harus dapat mempertimbangkannya. Waktu respon yang diinginkan. Algoritma scheduling harus dapat memiliki proses yang dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat jika diperlukan. Sekian pembawaan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.